Amin. Terima kasih. Amin. Ya, shalom. Shalom, Selamat malam. Pak Stefanus. Shalom, Pak Stefanus. Shalom, Selamat Pak malam Bapak Ibu Stefan. yang hadir dalam Zoom meeting Evangelist Planner malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun kita berada. Baik itu di tempat di mana Bapak Ibu sedang bertugas, atau di rumah kita masing-masing. Saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa malam hari ini secara khusus kita sudah menikmati bersama-sama pujian membangun iman kita. Dan saya percaya kita semua punya kerinduan untuk boleh mendengarkan juga bagian-bagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita untuk kita menjadi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita pun boleh memiliki iman yang tidak biasa-biasa lagi. Tetapi kita boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat dan teguh di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan arti kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa untuk mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya uraikan, arti kehadiran Tuhan bagian pertama sampai ke-9 yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan. Dan saya beri tema kehadirannya, itulah yang kurindukan. Bapak Ibu, satu hal yang kurindukan di dalam hidup ini, dan saya percaya satu hal yang Bapak Ibu juga rindukan di dalam kehidupan Bapak Ibu, hanyalah kehadirannya. Hanyalah hadirat Tuhan. Hanyalah hadirnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah yang malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan kita akan mencoba untuk mengerti tentang kehadiran, tentang hadirat Tuhan, tentang hadirnya Tuhan yang sebenarnya tidak bisa kita gambarkan karena semuanya penuh dengan kemuliaan. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang disebut sebagai sahabat Tuhan, sahabat Allah. Dialah Musa. Nah Bapak Ibu, mari kita akan analisis firman Tuhan ini di dalam kitab Keluaran pasal 33. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang pertama sampai ke 23 ini, kita akan melihat apa yang sebenarnya Musa inginkan. Apa yang sebenarnya Musa mau. Apa yang sebenarnya Musa butuhkan. Apa yang sebenarnya Musa perlukan ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Suatu tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Yang Musa inginkan, yang Musa mau, yang Musa butuhkan, yang Musa perlukan adalah kehadirannya. Adalah hadirat Tuhan. Adalah hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang namanya penyertaan Tuhan. Dan Musa hanya butuh dan perlu
penyertaan Tuhan ketika dia berada di padang gurun. Oleh sebab itu, Musa hanya meminta supaya Tuhan selalu beserta dengannya. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran 33 ini dituliskan dan dicatat bahwa Tuhan sedang marah karena orang Israel telah berbuat dosa dengan membuat patung lembu emas dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu, ketika bangsa ini melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, yaitu di Gunung Sinai, untuk menerima kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepada. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian mereka berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Kemudian berseluruh Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Bapak Ibu, bangsa Israel telah menyimpang dari jalan yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan inilah yang membuat murka Tuhan bangkit terhadap mereka. Dan Tuhan akan membinasakan bangsa ini karena perbuatan mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sungguh mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kemarahan Tuhan, murka Tuhan, inilah yang menyebabkan Tuhan tidak lagi mau dekat dengan bangsa Israel. Karena setiap saat Tuhan bisa membinasakan mereka semua. Bapak Ibu, tetapi Musa ini seorang yang lembut hatinya. Dan Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allah. Dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umat yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah? Dan tidakkah orang Mesir akan berkata, kalau engkau membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu itu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri,
dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan itu akan kuberikan kepadamu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dikatakan, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Nah Bapak Ibu, kemudian ketika Musa dekat dengan perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan? Datanglah kepada aku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa. Dan pada hari itu, tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Sesudah itu, Bapak Ibu, berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Masing-masing dengan membayar jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Bapak Ibu, Musa mengerti benar tentang kehadiran. Tanpa hadirat Tuhan, tanpa hadirnya Tuhan, maka berkat itu tidak akan turun atas mereka. Karena kehadiran, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat. Seperti yang telah saya bahas 2 minggu berturut-turut dengan tema kehadirannya membawa berkat. Kemudian Bapak Ibu dikatakan keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa ini, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Bapak Ibu, luar biasa sekali hati Musa ini. Ketika Musa membela bangsa Israel di hadapan Tuhan, karena dosa bangsa Israel yang besar ini, dikatakan, jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Hati yang semacam apa yang Musa miliki ini? Dan ini yang membuat Tuhan luluh terhadap Musa. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepada aku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang akan kusebut kepadamu, dan akan berjalan malaikatku di depanmu. Bapak Ibu, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu. Karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Dan Tuhan tidak mau lagi berjalan dengan bangsa Israel. Dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk berjalan di depan bangsa ini. Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku akan tetap menepati janji. Tetapi aku tidak mau pergi denganmu. Cukup malaikatku saja yang berjalan denganmu. Dan aku tidak mau lagi dekat dengan bangsa Israel ini.
Karena setiap saat aku bisa membinasakannya. Karena dosanya terhadap. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan banyak dosa. Dan Tuhan mengutarakan semua ini kepada Musa. Karena Musa dianggap sebagai teman dan sahabat Tuhan. Karena Musa selalu dekat dengan Tuhan. Karena Musa selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Karena Musa selalu intim dengan Tuhan. Karena Musa selalu bergaul kali dengan Tuhan. Dan selalu mencari kehadirannya. Selalu mencari hadirnya Tuhan. Selalu mencari hadiratnya Tuhan. Di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan dengan bangsa ini. Dan biarkan malaikatku yang akan berjalan di depanmu. Nah Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal 33, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di dalam kitab Keluaran pasal yang 33 ayat pertama sampai yang ketiga mengatakan ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Kemudian ayat kedua, perhatikan Bapak Ibu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bapak Ibu, apa yang menjadi respon daripada Musa ketika Tuhan berkata demikian? Ketika Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Apa yang jadi respon Musa? Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 33, ayat yang ke-12 sampai ke-15. Kitab Keluaran pasal 33, ayat yang ke-12 sampai ke-15 mengatakan, ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah Bapak Ibu, Musa ini berbeda dengan kebanyakan orang. Di dalam Keluaran 33 ayat 2 tadi dikatakan, Tuhan berfirman, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Tetapi di dalam Keluaran 33 ayat 12, Musa berkata, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang ada di dalam hati Musa? Mengapa Musa berkata demikian? Apa maksud Musa berkata demikian? Kemudian di ayat yang ke-12b, di situ dikatakan bahwa, namun engkau berfirman,
aku mengenalmu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan. Bapak Ibu, Tuhan mengenal siapa? Tuhan mengenal Musa. Dan Musa telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Inilah yang Musa pertaruhkan untuk membela umat Israel di hadapan Tuhan. Karena bangsa ini adalah umatmu, umat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-13 dikatakan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini, umatmu. Bapak Ibu, yang Musa rindukan ketika mendapat kasih karunia Tuhan adalah mengetahui jalanmu dan mengenal engkau. Mengetahui jalan Tuhan dan mengenal Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Yaitu mengetahui jalanmu dan mengenal engkau. Mengetahui jalan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Inilah kerinduan dari Musa. Mengetahui jalan Tuhan dan mengenal Tuhan. Sehingga Musa memperoleh penyertaan dari Tuhan. Dan tetap mendapat kasih karunia. Bapak Ibu, selanjutnya di ayat yang 14 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Bapak Ibu, bukan itu yang Musa mau. Bukan itu yang aku mau, kata Musa. Bukan buatku Tuhan, tetapi buat bangsa ini yang adalah umatku. Bapak Ibu, beda sekali Musa dengan kita, dengan orang-orang pada saat zaman sekarang ini. Orang-orang zaman sekarang berkata, kalau engkau besertaku, berkati aku, supaya orang bisa melihat engkau beserta dengan. Tetapi Musa lain. Musa berbeda. Bukan itu yang aku mau. Bukan itu yang Musa mau. Bukan buatku. Tapi buat bangsa ini. Yang adalah umatmu. Kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan, Keluaran pasal 33 ayat 15, kita akan baca sekali lagi. Keluaran 33 ayat 15 mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, Musa berkata, bukan itu yang aku mau, bukan buatku, tapi buat bangsa yang besar ini, yang adalah umatmu. Dan yang ku mau adalah, engkau sendiri yang membimbing kami. Yang ku mau adalah penyertaanmu. Yang ku ingini adalah penyertaanmu. Yang ku butuhkan adalah penyertaanmu. Yang ku perlukan adalah penyertaanmu. Dan yang ku rindukan adalah penyertaan. Karena kehadirannya. Karena hadirat. Karena hadirnya Tuhan. Itulah yang ku mau. Itulah yang ku ingini. Itulah yang ku perlu. Itulah yang ku butuhkan. Dan itulah yang ku rindukan selalu. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya mau menayangkan cuplikan atau klip sebuah pujian yang merupakan kerinduan Musa akan kehadiran. Akan hadirat Tuhan. Akan hadirnya Tuhan. Dan akan penyertaan Tuhan. Untuk supaya Tuhan membimbingnya selalu. Dikatakan jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
Jangan suruh kami berangkat dari sini. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan pujian ini. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Bagi Bapak Ibu saudara saya. Pujian ini mengatakan, bila engkau tak besertaku, kita mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan di dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah dengan. Selamat mendengarkan pujian yang akan memberkati. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat suaramu sama-sama nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Bersama-sama kami berkata, berjalanlah dengan kami dan tetap bercakap-cakap dengan kami melewati hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak jalan sendiri. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Nah, Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Bapak Ibu, biarlah pujian ini juga menjadi doa kita. Menjadi doa Bapak Ibu saudara dan saya kepada Tuhan. Bapak Ibu katakan kepada Tuhan, bila Engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan sendiri. Ku perlu Tuhan pimpin langkah dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan setiap waktu untuk berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah dengan. Amin. Bapak Ibu sampai di sini renungan kita malam hari ini dan Bapak Ibu bisa kembali bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Planner ini. God bless you all. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya nanti Pak Hen yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.